lagi dengan channel Matevasi, cara mudah belajar matematika. Simak terus videonya, silakan like, subscribe, dan share. Selamat belajar. RRI Prodo FM, suara kreativitas. Kamu sedang mendengarkan Prodo FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kreatif, adik-adik yang sudah semangat belajar di Pro2 FM. Kembali lagi nih program spesial siang hari ini, belajar di Pro2 bareng Nizar Sufi. Sahabat kreatif, edisi hari ini kami 11 Februari 2021. Nah, ini spesial sekali karena kita akan belajar bersama salah seorang guru dari SMAN Balung Jember. Kita akan belajar tentang mengenal survei karakter dalam asesmen nasional, sahabat kreatif ya. Kita sudah tersambung dengan Ibu Sri Sulistiani, Sarjana Pendidikan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ini pagi atau siang ya? Kayak di Balung masih pagi, di Jember udah siang. Gimana Bu, kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Sri, ini saya panggilnya siapa? Ibu Sri, Ibu Sulis, Ibu Yani, atau Ibu siapa nih? Biasa dipanggil Bu Sulis. Oh, Bu Sulis, oke. Iya. Bu Sulis, apa kabar? Baik, sehat. Baik, sehat, alhamdulillah Bu ya. Bu Sulis, ini lagi ada di mana nih Bu posisinya Bu? Lagi WFH. Lagi WFH di rumah aja. Pasti udah kangen sama anak-anak didiknya nih Bu ya. Iya, udah kadang-kadang sekolah. Oh, kadang-kadang sekolah. Tapi sepi. Nostalgia Bu ya, mengajar offline. Masih aktivitas lancar Bu ya, walaupun online ya? Lancar, alhamdulillah. Tetap terhubung dengan siswa-siswa online. Termasuk seperti siang ini, sahabat kreatif ya, Ibu Sulis bisa hadir mengajar, walaupun kali ini via udara. Biasanya Ibu kan mendarat ya, sekarang mengudara deh Bu. Ya, Bu Sulis, kita akan belajar tentang mengenal survei karakter dalam asesmen nasional Bu ya. Betul. Oke, waktu Ibu Sulis 1 jam sampai maksimal jam 11 Bu ya. Nanti kita akan break di separuh perjalanan, boleh di pukul 10.30 atau ya sekitar 10.30 Ibu ya. Oke, udah siap Ibu? Terima kasih. Oke, silakan Ibu Sulis, monggo. Baik, selamat siang untuk para pembelajar dimanapun berada, siswa-siswi, Bapak Ibu Guru, orang tua, juga masyarakat secara umum, bahwa kita adalah makhluk-makhluk pembelajar sepanjang hayat. Saya mulai dari asesmen nasional, bahwa yang tahun-tahun kemarin kita menggunakan ujian nasional, kemudian ujian nasional ditiadakan, dan mulai tahun 2021 ke depan itu akan diterapkan asesmen nasional. Kemendikbud sudah memberitakan, juga memutuskan dan memberitakannya kemana-mana ke seluruh Indonesia bahwa kita membutuhkan persiapan untuk asesmen nasional, baik itu pemerintah maupun juga untuk sekolah dan siswa. Asesmen nasional sendiri ada 3 tujuan utamanya, yaitu mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter murid. Jadi kalau punya kompeten yang bagus tapi karakternya kurang bagus, ini juga akan timpang, karena kita akan membentuk pendidikan itu untuk membentuk manusia, membangun manusia Pancasila yang seutuhnya. Kemudian juga asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam asesmen nasional ada 3 instrumen
Yang pertama adalah Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. AKM sendiri ada dua, yaitu AKM Literasi Membaca dan AKM Numerasi. Kalau literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi ini untuk mengukur apakah siswa ketika membaca teks itu bisa memahami isinya, kemudian bisa mempunyai ide-ide untuk mengaplikasinya dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak anak-anak atau bahkan orang dewasa yang membaca teks namun kemudian tidak sesuai dengan teksnya pemahamannya melenceng, menceritakan kembali dengan cara yang tidak benar. Jadi kemampuan memahami teks, membaca dan memahami teks adalah juga kemampuan yang perlu dikembangkan di sekolah, yaitu literasi. Kemudian AKM Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Misalnya kita melihat grafik, itu bagaimana membacanya, ini perlu kemampuan numerasi. Ada yang melihat grafik tapi tidak paham, ini apa maksudnya ya, kok coret-coret seperti ini, kok ada grafik-grafik bagan-bagan seperti ini, maksudnya apa? Itu juga perlu dipahami, perlu belajar. Ada bentuk-bentuk soal, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi macam-macam ya contohnya. Terus ada juga instrumen yang kedua, yaitu survei karakter. Nanti akan kita bahas lebih panjang, lebih lengkap. Terus yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar adalah survei yang dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengumpulkan data tentang kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Apakah lingkungannya sudah punya kualitas yang bagus, apakah iklimnya menunjang untuk pembelajaran di sekolah, dan sebagainya. Misalnya, apakah sekolahnya sudah punya toilet yang lengkap, yang cukup. Misalnya muridnya 1000, toiletnya hanya 2, kan tidak cukup. Itu mungkin pemerintah perlu memberikan dukungan untuk pembuatan toilet baru seperti itu. Terus kalau literasi dan numerasi, ada beberapa contoh soalnya, banyak bisa diakses melalui internet. Saya juga membuat video-video untuk pembelajaran AKM numerasi ya, karena saya kebetulan guru matematika, jadi saya fokuskan pada berlatih untuk mengerjakan atau mempunyai kecakapan tentang AKM numerasi. Bisa dilihat di channel YouTube saya, Matefasi. Misalnya untuk mengetahui bagaimana ini grafik bacanya di mana dan sebagainya. Sekarang langsung ke survei karakter ya. Survei karakter ini dikerjakan oleh murid, oleh siswa. Tetapi untuk tahun pertama ini tidak semua siswa akan mengikuti asesmen nasional, jadi tidak akan mengikuti survei karakter. Tapi tahun-tahun ke depan, karakter ini akan memegang peranan penting dalam kehidupan kita, baik di negara Indonesia maupun di secara internasional. Karena untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi, dari sekolah ke perguruan tinggi, juga memasuki dunia kerja, survei karakter ini akan banyak mewarnai atau menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan.
Survei karakter dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter ini akan mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila. Jadi karena dasar negara kita adalah Pancasila, maka survei karakter pelajar-pelajarnya juga harus mengarah ke arah karakter Pancasila. Kalau dulu di sekolah disampaikan atau diajarkan namanya butir-butir Pancasila, kemudian di pelajaran PPKN juga sudah diajarkan. Nah, sekarang karakter Pancasila ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pelajaran PPKN, namun juga menjadi tanggung jawab semua pelajaran, semua mata pelajaran, dan juga semua guru serta kepala sekolah serta petugas atau pegawai di sekolah. Jadi semuanya harus berlatih terus-menerus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berlatih menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja ketika menjawab soal-soal atau pertanyaan survei karakter dalam asesmen nasional menjadi sangat mudah. Oh, ini gampang ini, aku biasa melakukannya. Namun kalau tidak diterapkan sehari-hari, seperti menghafal saja, oh kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya adalah seperti ini. Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya seperti itu. Nah, itu bisa saja di atas kertas mendapatkan nilai bagus, namun itu tidak menggambarkan kondisi real karakter Anda sendiri. Padahal yang terpenting dalam memperbaiki karakter, dalam melatihkan karakter, dalam meningkatkan karakter adalah melatihkannya dalam kehidupan kita setiap hari, supaya itu bukan lagi menjadi teori, tapi menjadi praktek yang kemudian jika setiap saat ditanyakan itu menjadi hal yang sangat mudah, karena seperti bercerita saja tentang kehidupan yang dialami langsung sehari-hari. Untuk survei karakter itu mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu yang nomor 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi di Indonesia kan kita menganut Pancasila, sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi semua arahnya adalah bahwa kita yakin Tuhan itu ada dan Tuhan itu satu, walaupun bermacam-macam agama, penyebutannya berbeda-beda, Allah, terus yang widi dan sebagainya, namun itu adalah esensinya adalah Tuhan yang satu. Yang nomor 2 adalah tentang kebinekaan global. Apa ini kebinekaan global? Kan biasanya kita sering dengar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bahwa bermacam-macam tetapi tetap satu jua. Ada bermacam-macam suku di Indonesia, ada suku Jawa, Madura, Bali, suku Sasak, kemudian banyak yang lagi, suku Papua. Kalau kebinekaan global adalah tidak hanya menghormati, tidak hanya mengakui suku-suku di di dalam negara Indonesia, namun juga mengakui, menghormati suku-suku dimanapun berada di dunia ini. Misalnya di Malaysia itu ada suku Melayu, ada suku Kedayan. Kalau di Filipina itu ada suku Moro, suku Negrito yang orangnya campur-campur negro begitu. Terus kalau di Australia itu suku aslinya itu namanya suku Aborigin. Kalau di Amerika Serikat ada namanya suku Indian. Kalau di Korea, biasanya anak-anak muda nih suka nih Korea gitu, K-pop ya. Kalau di Korea itu ada namanya suku Ye, ada suku Mae. Kalau di Gandeng suku Ye Mae itu, dua suku ini adalah suku yang membangun kerajaan-kerajaan tempo dulu di Korea. Jadi sangat bersejarah ya. Ada lagi namanya suku Han. Nah, kita berkebinekaan global, artinya kita bisa menghargai aneka ragam suku, keunikan masing-masing, lintas negara, dimanapun berada. Bahwa itu adalah keunikan, bahwa itu adalah kekayaan yang patut kita syukuri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga
Aspek yang ketiga adalah bergotong royong. Sebagai makhluk sosial nggak bisa dong kerja sendiri, sukses sendiri. Di dalam kesuksesan kita selalu ada peran orang lain. Kita bisa belajar matematika karena ada bu guru, pak guru. Karena ada orang yang mencetak buku yang kita pelajari. Karena ada orang yang membangun YouTube channel misalnya tentang matematika. Karena ada tetangga yang punya wifi dipinjemin gratis. Jadi di dalam kesuksesan, ada orang tua. Ada orang tua yang beliin kuota, yang siapin makan, yang menyediakan rumah untuk kita tinggal. Jadi nggak bisa deh kalau manusia itu mau hidup sendiri nggak bergotong royong. Pasti bergotong royong. Jadi aspek itu harus kita tanamkan dalam benak kita bahwa yes, aku bisa sukses ini sampai detik ini di sini pada posisi ini karena gotong royong banyak sekali orang. Terus, nah ini RRI juga bergotong royong nih dalam mengisi pendidikan, memajukan pendidikan Indonesia dengan menyediakan acara ini ya. Kemudian aspek yang keempat adalah mandiri. Mandiri artinya bagaimana kita membangun diri kita supaya kita tidak harus selalu merepotkan orang lain. Mandiri bagaimana kita menyiapkan masa depan kita. Paling kecil ya, misalnya ada tugas dari sekolah untuk pelajaran online, ada materinya, terus ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kalau mandiri itu belajar mengerjakan sendiri dulu. Kalau tidak bisa, baru tanya kepada temannya, caranya bagaimana ya? Bukan tanya jawabannya terus di-copy ya. Apalagi fotonya dikirim ulang, jangan ya. Itu namanya belum mandiri. Belum berkarakter Pancasila. Mandiri adalah berusaha sendiri semaksimal mungkin. Kemudian minta pertolongan bagaimana caranya supaya saya bisa melakukannya nanti sendiri. Tidak bergantung terus-menerus kepada orang lain. Jadi nanti belajar, kalau sudah dewasa juga sebaiknya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, mandiri secara ekonomi, bisa punya kemampuan minimal menghidupi dirinya sendiri. Jangan terus sampai tua tidak pernah mandiri ekonomi, itu jangan ya. Kita belajar mulai sekarang dengan mandiri mengerjakan tugas.